DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap menggelar pendidikan politik kepada bakal calon legislatif Bacalek yang berlangsung di Gedung Golkar, Jalan Perwira Cilacap, Rabu 10 Mei 2022. Pembekalan pendidikan politik bagi para bacalek diberikan jelang batas akhir pendaftaran bacalek ke KPU Cilacap 14 Mei 2023 mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Cindy Syakir, menyampaikan tujuan dilakukan pendidikan politik untuk menambah keilmuan tentang kegolkaran dan pemberitaan. Karena bacalek harus mengerti tentang Partai Golkar, visi misi, program, tahu aturan AD atau ART, dan peraturan organisasi partai. Bacalek terpilih juga wajib mengikuti fit and proper test. Sedang kombinasi bacalek terdiri dari incumbent, para senior, kader, milenial, dan masyarakat umum. Untuk mengantisipasi benturan bacalek dalam satu dapil, Cindy Syakir mengungkapkan pihaknya akan mengatur pembagian wilayah dan zonasinya supaya menghasilkan hasil yang terbaik. Tidak tumpang tindih antar caleg dan saling membantu. Karena pada prinsipnya satu kursi diduduki adalah hasil kerjasama para caleg yang ada di dapil. Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Dito Ganinduto, usai memberikan motivasi kepada para bacalek, menyampaikan optimis target 11 kursi DPRD akan diperoleh. Mengingat banyak caleg Golkar yang potensial, caleg-caleg muda punya semangat dan masa depan yang baik. Mengenai data alfabet, 1 bulan lagi akan diadakan survei. Siapa yang bekerja dengan benar dan bagus akan diperhitungkan pernomorannya. Terkait potensi Golkar Cilacap dalam Pilkada 2024, Dito mengungkapkan untuk saat ini masih konsentrasi dengan Pileg. Jika potensi kader Golkar bagus, maka akan disiapkan dengan matang. Dalam pembekalan bacalek, Partai Golkar Cilacap mendatangkan narasumber dari KPU, Bawaslu, dan para senior Partai Golkar. Terima kasih rekan-rekan media, selamat pagi, semangat pagi. Hari ini DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Cilacap melaksanakan pendidikan politik khusus untuk para bacalek DPRD Kabupaten Cilacap. Dan hari ini kita mendatangkan dari KPU, Bawaslu, dan juga para senior Partai Golkar yang berasal dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan keilmuan terkait dengan kegolkaran dan pemerintahan. Karena kami rasa para bacalek ini harus mengerti sejarah Partai Golkar, visi-misi Partai Golkar, program-program Partai Golkar, kemudian garis perjuangan Partai Golkar. Tentu saja juga mereka harus mengerti aturan main ADART dan peraturan organisasi yang ada di Partai Golkar, supaya bisa tersinergikan dengan baik bahwa Partai Golkar mempunyai sejarah panjang dalam berdemokratisasi di Republik ini, dan juga para bacalek ini harus mengerti bahwa sesama bacalek itu adalah kawan, sesama bacalek ini adalah salah satu bentuk teamwork bersama-sama membawa kebesaran Partai Golkar di Kabupaten Cilacap. Seperti itu. Bacaleknya itu ada yang incumbent juga, kemudian para senior juga ada, milenial juga ada, dan yang tidak kalah penting Partai Golkar juga mentaati peraturan bahwa komposisi 30% perempuan. Ini kita juga malah jumlahnya melebihi 17 orang, atau kalau di persentase 34%. Para bacalek menjunjung tinggi partainya ini, Pak. Namun tidak menutup kemungkinan untuk ada perbenturan dalam satu dapil, itu mengantisipasi gimana, Pak? Ya, jadi untuk mengantisipasi itu kami nanti akan atur pembagian wilayah, termasuk juga pembagian profesi. Artinya kayak misalnya pemilih milenial nih, pemilih milenial ini kan potensinya juga ada di pemilih milenial, apalagi untuk pemilu tahun 2024 nanti pemilih milenial jumlahnya cukup banyak. Jadi nanti kita akan atur per dapil, kita bagi zonasinya, dan nanti supaya bisa menghasilkan hasil yang terbaik, tidak tumpang tindih antar caleg, karena antar caleg ini harus saling membantu. Pada prinsipnya itu kan
satu kursi yang diduduki oleh fraksi Golkar nantinya itu adalah hasil kerja bersama dari para caleg yang ada di dapil. Kita baru saja DPD Kabupaten Cilacap melakukan pembekalan kepada caleg DPD caleg Kabupaten Cilacap, dan kita sekarang mempunyai 8 kursi dan kita targetkan menjadi 11 kursi. Insya Allah ini bisa tercapai karena saya lihat banyak caleg yang potensial, caleg-caleg muda yang sudah punya pengalaman dan punya semangat dan masa depan yang sangat bagus. Kemudian Pak Sidi dan beserta sekretaris juga sudah melakukan verifikasi dan kelengkapan daripada persyaratan sudah memenuhi syarat. Kita sudah mulai mendaftarkan ke KPU. Semoga mudah-mudahan sebelum tanggal 14 sudah selesai semua. Kalau kondisi persaingan gimana Pak? Ini lebih ketat atau biasa? Kondisi pencalekan normal aja seperti biasa, karena sekarang kan kemungkinan besar harapan kita sistemnya kan proporsional terbuka. Jadi sampai sekarang masih, kalau yang di pusat di DPR RI itu kan masih alfabet, jadi belum penomoran. Nanti kalau sudah mendekati DPT baru saya kira di Cilacap juga sama. Jadi sekarang masih alfabet. Justru dari dasar alfabet itu nanti kan kelihatan, kita akan survei. 1 bulan lagi kita akan survei siapa-siapa yang kerjanya benar-benar bagus, itu nanti akan diperhitungkan, akan dipertimbangkan untuk penomorannya. Jadi kami sampaikan tadi kepada seluruh caleg untuk bekerja, nggak usah khawatir mengenai penomoran karena itu kan masih belakangan, dan kalau terbuka kan suara yang terbanyak yang akan lolos juga. Rasanya kita sekarang masih konsentrasi kepada pileg dan pilpres dulu. Setelah itu kan baru pilkada kan baru akhir tahun 2024, jadi kita konsentrasi itu. Nah tentunya pilkada ya udah mulai dipersiapkan lah, tapi sekarang kita konsentrasi dulu ke pileg dan pilpres dulu. Kalau potensi bagus ya insya Allah bagus, dan tentunya kita berkepentingan juga. Oke? Oke? Pak Sidi, Pak Sidi. Golkar Indonesia, Golkar menang. Erlangga presiden. Oleh Ketua DPD ya, memperkenalkan diri calon anggota legislatif Ketua KPU yang paling ganteng di Cilacap yang saya. Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami pelanggaran yang kita kumpulkan tidak ada, karena kita tahu sendiri bahwasanya money politik atau politik uang ya. Tentang pembinaan politik ben enteng itu tadi ngundang KPU sama Bawaslu itu pembinaan politik kami gitu. Banyak ternyata tidak semua yang kita baca itu. Marilah berpolitik secara bergembira, marilah berpolitik secara damai. Kita hidupkan diskusi. Neni Eko, Cilacap News memberitakan. Saya sampaikan kepada teman-teman